baik karena saya lihat S1-nya ilmu komunikasi, kemudian sampai sekarang ya ilmu komunikasi, tentu saja ini sudah istilahnya dimakan mentah ya. Saya mau bertanya saran atau saran-saran dan kira-kira apa ya ide-ide bagus untuk anak-anak muda milenial sekarang untuk membuat konten yang layak ditonton, bahasanya lebih mudah dikonsumsi, lebih mudah dipahami untuk anak-anak muda, itu keterkaitannya dengan moderasi beragama. Itu apa saran-sarannya untuk membuat itu? Baik, jadi sebenarnya platform sosial media ini adalah platform yang seperti yang kakak bilang tadi, dia bisa punya dua mata. Jadi satu matanya itu bisa sangat menguntungkan, melukai orang lain, tapi satu matanya bisa sangat menguntungkan. Platform media sosial ini dia memberikan kita satu analisis gitu kan, kita bisa tahu gitu publik kita siapa saja. Nah, kalau karena saya dari komunikasi, jadi kalau misalnya kita mau menyampaikan suatu pesan, informasi, sosialisasi, kampanye seperti itu, yang paling bagus adalah kita melakukan perencanaan terlebih dahulu. Oh iya, betul. Nah, perencanaan itu berarti adalah nggak asal ya? Iya, jangan asal. Karena apa yang kita sampaikan kalau sudah terlanjur sampai ke sosial media itu sudah tidak bisa kita tarik kembali. Jadi bijaknya ketika kita sudah memahami literasi digital, sudah sangat mendalami nilai-nilai moderasi beragama, itu kita membuat perencanaan bagaimana informasi tersebut kita mau sampaikan ke orang. Nah, perencanaan itu yang pertama begini, kita kenal dulu nih, siapa sih nanti orang yang mau terima informasi ini? Itu kan beda kan Kak, kalau yang menerimanya itu misalnya kaum milenial atau kaum sebelum milenial, itu kan beda kan mereka cara menerima pesannya gitu kan. Nah itu kita jadi kita lihat dulu, oh ini misalnya saya mau nyampaikan ini untuk kaum milenial. Nah kaum milenial ini sukanya apa? Misalnya dia sukanya kalau misalnya kontennya itu dipadukan dengan musik. Nah musiknya itu kan juga ada kan. Bagusnya media sosial itu dia juga sudah ada perhitungan mereka mengenai musik-musik yang sedang tren. Ada juga musik-musik yang berkaitan dengan agama yang sedang tren, yang memang disukai, yang paling banyak trafficnya di situ ya. Itu jadi kita bisa oh yang ini yang disukai, yang ini kita bisa mengformulasikan dengan musik. Kemudian mungkin dengan gerakan-gerakan yang sopan. Itu betul. Kan yang gerakan-gerakan yang sopan. Jadi kalau misalnya sukanya seperti itu, kita bisa memformulasikan seperti itu. Kemudian tentunya kita melihat ini pesannya kan nilainya, misalnya kita mau menyampaikan nilai kemanusiaannya, nilai penghormatan terhadap tradisi. Kalau penghormatan terhadap tradisi ini kan juga ada indikator-indikatornya seperti apa, itu kan harus dipahami. Nah, indikator-indikator ini yang berusaha untuk dicapai dari konten tersebut, berusaha untuk disampaikan dari konten tersebut. Jadi fokus misalnya satu nilai, kemudian di situ ada indikatornya, di situ termuat di dalam konten tersebut. Jadi pesannya sampai dengan metode dan media yang akrab dan dekat dengan audiens yang menerima pesan tersebut. Nah, selanjutnya adalah tentunya pengetahuan baru. Jadi kita research ya, melakukan, pentingnya itu kalau misalnya kita mau menjadi pengguna sosial media yang cerdas adalah kita research apa materi yang kita sampaikan, dan kalau bisa kita menyampaikan satu ilmu yang baru yang belum diketahui oleh audiens. Nah, ilmu yang baru itu menjadi keunikan dari konten kita. Nah, keunikan itu yang kemudian nanti menarik lagi audiensnya untuk datang, untuk melihat lagi konten-konten kita, ya karena kita menghadirkan sesuatu yang baru yang mereka belum ada sebelumnya dan belum ada di tempat lain. Jadi mungkin itu. Nah, yang saran lainnya itu tadi Kak, semakin digencarkan kampanye mengenai moderasi beragama, dan juga diimbangi dengan, kalau misalnya karena sekarang trennya adalah media sosial, dan diimbangi juga dengan pendidikan literasi digital. Saya kira kemarin ada gerakan dari Kominfo ya, yang pendidikan literasi digital itu saya kira sangat positif sekali, dan semoga bisa terus berlanjut. Jadi mungkin tidak bisa cepat tentunya, kita tidak bisa mengharapkan hasil dari 1-2 tahun, tapi kalau berkelanjutan itu insya Allah nanti akan ada hasilnya. Amin, semoga. Dulu kan kita memperjuangkan kemerdekaan tentu saja melalui fisik ya, orang tua dulu. Tadi kan kita bicara yang awal-awal tentang Pancasila. Tentu saja Pancasila itu ada pasti melalui perjuangan kan. Kemudian kita berada pada tahap selanjutnya itu mempertahankan. Kemudian mengisi kemerdekaan. Kemudian sekarang saatnya anak-anak muda itu untuk merawat kemerdekaan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa merawat kemerdekaan itu dengan cara hanya membela negara. Terjun ke medan perang begitu. Terjun ke medan perang. Sementara
kita sekarang diperhadapkan dengan media sosial. Betul. Artinya itu bisa menjadi wadah kita untuk merawat kemerdekaan ini. Betul. Kenapa banyak ada beberapa ya, bukan banyak ya, ada beberapa orang yang menurut dia jihad dalam tanda kutip itu bunuh diri, bom bunuh diri. Ya. Sementara jihad di media sekarang, di zaman sekarang itu bisa melalui konten loh, ya. Betul. Dari tadi yang Riri sampaikan dari awal sampai itu sudah merupakan salah satu jihad. Menyampaikan, menyuarakan moderasi beragama di Indonesia seperti ini loh. Iya. Jadi saya pikir yang Dinda Riri tadi sampaikan bahwa jihad itu tidak melulu bahwa kita harus kontak fisik. Betul. Tapi juga jihad itu bisa melalui membuat konten-konten positif, menggalang anak-anak muda untuk menyuarakan bahwa Indonesia itu damai. Indonesia damai. Indonesia mencintai perbedaan, menganggap perbedaan tersebut sebagai anugerah. Betul sekali. Iya. Itu yang paling menarik. Saya ini hampir meneteskan air mata. Kenapa? Karena betul-betul kita Indonesia ini beragam, beragam sekali. Yang disampaikan tadi di awal bahwa surga itu sebenarnya ada di Indonesia. Betul. Dengan berbagai macam suku, bahasa. 1.300 ya bahasa 1.300 suku dan suku subsuku. dan subsuku. Bahasa ada 600 lebih. Luar biasa. Itu yang tercatat secara data. Belum yang tidak tercatat. Siapa tahu ada yang tidak tercatat. Betul. Mungkin. Iya. Kemungkinan ada yang tidak tercatat juga. Betul. Iya. Luar biasa sekali. NKRI harga mati. Kita harus cinta damai. Kenapa? Karena kita berada di tengah perbedaan. Betul. Kemudian cerita masalah konten ini. Tadi pagi saya sempat cerita sama teman-teman. Ada cara untuk media sosial itu memang ada cara untuk menyampaikan sesuatu tanpa harus pernah lihat konten yang orang tua jalan. Iya. Orang di luar negeri kan beda dengan orang sini rata-rata ya. Betul, betul. Dan kadang-kadang ada orang tua itu yang tidak mau dibantu kan kalau nyebrang. Iya. Konten ada yang saya lihat di konten itu, ini saya mau mendengarkan pendapat dari Dinda Riri. Iya. Orang tua itu menyeberang, nggak mau dibantu, Iya. nggak mau dibantu dia. Tetapi ada anak muda yang melihat, oh saya harus bantu orang ini, tanpa harus bertanya kamu agama apa, Iya. kamu sukanya apa, dengan cara apa. Pada saat orang tua itu menyeberang, dia main handphone, Iya. pelan-pelan jalannya di samping. Secara tidak langsung dia membantu. Pelan-pelan. Setelah sampai di ujung, orang tua itu menyadari bahwa anak ini membantu saya tanpa harus merendahkan saya sebagai orang tua. Oh iya, betul. Itu bagaimana pendapat Riri? Apakah penyampaian moderasi beragama itu sebenarnya tidak melulu spesifik masalah agama, tetapi itu bisa dibawa ke konten-konten budaya, dan lain hal Kehidupan kira-kira. sehari-hari. Iya. Ya betul sekali Kak. Jadi itu salah satu cara menurut saya ya, salah satu cara untuk menyampaikan pesan moderasi beragama kepada halayak tanpa menggurui dan tanpa harus terlihat seperti kampanye moderasi beragama. Yep. Jadi orang secara tidak sadar menerima nilai kemanusiaan, nilai keadilan, keberimbangan, nilai saling menghormati, saling menghargai tersebut tanpa harus dia merasa bahwa oh ini saya sedang diajarkan mengenai moderasi beragama. Sebenarnya itu juga salah satu, makanya perlunya kita membuat satu strategi. Iya. Karena biasanya kan orang kalau sudah kita bawa embel-embel simbol tertentu itu jadi kayak merasa ini saya mau diceramahi atau mau diapa seperti itu. Tapi kalau kita menyampaikan pesan tersebut tanpa membawa judul tertentu tapi nilainya itu sampai, nah itu kurang lebih juga kita mengajarkan tanpa harus menggurui, tanpa harus terlalu kaku begitu. Jadi dia namanya soft campaign, kampanye yang dalam bentuk yang halus. Itu keren ya. Itu ya keren sekali. Banget, ya. Jadi nilainya sampai walaupun orang tidak harus selalu melulu kita bawa judul-judul tertentu, tapi nilainya itu yang mau kita sampaikan itu bisa sampai ke hati orang. Betul. Iya. Karena terkadang kan kalau orang melihat dia pakai sorban, Iya. ini agama Muslim nih, Iya, nggak usah kita tiru. Orang misalkan bikin konten atau apa di media sosial, Iya. memakai tanda salib misalkan, Iya. nggak usah ditiru nih, beda agama. Tetapi dengan konten-konten kreatif yang seperti itu, saya kira itu menyentuh hati tanpa kita tahu dia sebenarnya latar belakangnya apa. Iya.
Betul. Tujuannya, jadi dia kelihatannya seperti konten biasa yang Biasa. membuat kita terharu, tapi sebenarnya ada tujuan di situ di belakangnya. Nyampe ya. Nyampe tanpa kita merasa bahwa itu. Dan itu menurut saya itu salah satu konstruksi membangun moderasi beragama. Betul. Keren sih itu ya. Terus ini demi Indonesia yang lebih baik, tentu saja suara moderasi beragama ini tidak serta-merta berhenti sampai di sini. Betul. Tentu saja ini ada perlu berkesinambungan, perlu tindak lanjut. Kemudian kita tidak boleh kehilangan panggung untuk menyuarakan moderasi beragama. Diseminasi informasi tentu harus diperkuat. Moderasi beragama hendaknya perlu diperluas dan dilakukan secara terus-menerus. Kalau melihat sebagai orang jurnalistik, sudah sejauh mana sih pemerintah dalam menyuarakan moderasi beragama di negara kita Indonesia? Baik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kalau misalnya secara gamblang menuliskan judulnya moderasi beragama itu mungkin tidak selalu kita lihat ya, walaupun nilai-nilainya itu ada disampaikan oleh pemerintah. Misalnya contohnya tadi, dari tahun, kalau nggak salah tahun 2020 atau 2021 awal, itu pemerintah menggalakkan yang namanya literasi digital. Yep. Literasi digital ini di situ mengajarkan nilai-nilai bagaimana kita bijak, bagaimana kita melihat sesuatu secara cermat, menghargai perbedaan, menghargai tradisi. Nah, nilai-nilai dari moderasi beragama itu sebenarnya ada dalam pendidikan tersebut, walaupun labelnya bukan label moderasi beragama seperti itu, tapi nilainya ada diajarkan di situ. Dan juga kalau misalnya dari segi jurnalistik, sebenarnya undang-undang jurnalistik itu ya mendukung juga nilai-nilai keadilan, keberimbangan, penghormatan dan kemaslahatan serta kemanusiaan itu sendiri. Jadi memang ada nilai-nilainya. Jadi misalnya walaupun kita tidak belajar jurnalistik itu tidak serta-merta membawa bahwa ini saya mengajar dari dulu ya. Dari dulu ketika zaman saya masih jadi wartawan itu, ya memang kita sudah diajarkan nilai kemanusiaan di lapangan seperti apa, nilai penghargaan. Karena kan kita insan jurnalis itu kan kita juga hadir pada saat orang sholat Idul Fitri, tapi pada saat Natalan, saat perayaan-perayaan agama Hindu, Buddha, Konghucu itu juga kita hadir di situ. Saya tuh sebelumnya nggak pernah datang ke acara tempat beribadah agama lain gitu kan, karena tapi setelah jadi jurnalis saya jadi datang ke sana. Saya lihat bagaimana mereka melaksanakan ibadahnya. Saya datang waktu pas ke pura yang diperintis kalau nggak salah diperintis ya, di pura. Iya betul, diperintis. Saya datang ke sana, saya lihat budayanya, itu saya kagum sendiri. Saya melihat sesuatu yang baru, dan karena memang kita di sebagai jurnalis itu dididik untuk tidak secara langsung, tapi memang didikannya adalah kita menerima perbedaan tersebut, jangan mengkotak-kotakan, jangan membeda-bedakan. Semua jurnalis itu menganggap bahwa semua yang memang penting diberitakan, tidak memandang label tertentu, agama tertentu, budaya tertentu, semuanya jika memang pantas dan harus diinformasikan ke orang ya, itu harus kita informasikan. Jadi nilai-nilai moderasi beragama itu ada di dalam pekerjaan saya tersebut. Dan juga karena sebelumnya saya lahir dan tumbuh berkembang dari budaya Muslim, saya jadi dari pekerjaan itu saya jadi belajar untuk melihat umat agama lain dan menghargai perbedaan yang hadir di situ gitu kan. Saya keren sih itu. Kalau semakin kita ulik masalah media sosial dan konstruksi moderasi beragama, kayaknya biar sehari 2 hari kita bahas. Butuh 7 hari. Butuh 7 hari. Saya senang sekali di buku ini kemarin kita dapat ya. Saya baca di dalamnya itu memang bahasanya mudah dipahami, kemudian spontanitas isinya bagus. Ternyata Dinda baca juga ya. Iya, karena sebaiknya buku itu memang bisa menyentuh pembacanya. Jadi bukan sesuatu yang istilahnya tidak menyentuh pembaca gitu. Jadi sesuatu yang memang mudah dipahami, mudah diserap, sehingga ilmunya itu bisa kita terima dengan baik. Betul. Tadi kita hari ini kita sudah mendengarkan penjelasan yang dari orang yang betul-betul sudah expert di ilmu komunikasi dan jurnalistik masalah konstruksi nilai moderasi beragama di media sosial. Jadi yang saya mau tanyakan kali ini, bagaimana peluang ajaran dan nilai moderasi beragama itu bisa tumbuh di media sosial? Menurut saya pribadi sangat
berpeluang sekali dan media sosial ini bisa menjadi platform yang sangat baik sekali bagi kita untuk menumbuhkan nilai-nilai moderasi beragama tersebut kepada para penggunanya. Nah, begini Kak, saya tertarik untuk melihatnya dari analisa wacana Ten Effendik gitu ya. Beliau itu menganalisa wacana dengan 3 macam sub gitu. Yang pertama adalah analisa teks ya. Jadi kalau kita melihat dari konteks membagikan konten-konten moderasi beragama di media sosial, pertama kita harus lihat dulu temanya. Gitu ya, kita lihat dulu temanya, apa sih tema yang mau dibawa, apa sih nilai yang mau kita bawa ini di media sosial, betul. Itu dulu. Jadi kita tentukan dulu nilainya, misalnya kita mau nilai penghormatan kepada tradisi, baru kita tentukan adalah kognisi sosialnya, kesadaran mentalnya. Sebenarnya penghormatan tradisi penghormatan terhadap tradisi ini apa? Apa yang mau dipromosikan oleh penghormatan terhadap tradisi ini? Apakah kita menghargai tradisi hanya sebatas menghargai tradisi lain, atau juga ikut turut serta dalam membantu bagaimana melestarikan tradisi tersebut, atau mungkin juga turut mempromosikan tradisi tersebut. Itu harus juga dulu ditetapkan dulu untuk kesadaran mentalnya seperti apa. Kemudian konteks sosialnya adalah bagaimana memilih konten kreator atau orang-orang yang memang memiliki followers, memiliki pengaruh, yang memang paham dengan apa itu moderasi beragama, dan juga dia berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dia anut. Nah, nanti konten kreator inilah nanti yang akan menjadi semacam key opinion leader. Jadi dia adalah pemimpin dari opini kunci yang akan menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama tersebut kepada para pengguna sosial media. Saya rasa kalau kita membangun suatu strategi komunikasi yang efektif dan melakukan pendidikan, edukasi, kemudian pelatihan untuk melebarkan sayap atau memperbanyak duta-duta moderasi beragama di Indonesia yang nantinya akan menjadi penggerak dalam menyampaikan konten-konten tersebut, dengan tentunya mempergunakan aspek tersebut ya, karena aspek yang disebutkan oleh Fendik ini adalah aspek utama yang kemudian nanti akan dijadikan bagi pengguna sosial media untuk mengkonstruksi nilai tersebut. Jadi itu yang paling penting dulu yang harus kita tanamkan adalah bagaimana kita memilih tema, nilai yang ingin kita kampanyekan, kemudian bagaimana pemahamannya terhadap nilai tersebut, pemahaman apa nih yang mau kita kuatkan dari nilai tersebut, kemudian memilih orangnya, karena orang yang menyampaikan ini juga sangat berpengaruh bagi orang untuk percaya. Kalau orang yang memiliki kredibilitas misalnya kayak Kiai Haji Quraisy Shihab, itu yang menyampaikan dengan yang tidak memiliki kredibilitas, tentu orang menerimanya pesannya dengan cara yang berbeda. Jadi itu dulu yang penting. Kemudian pendidikan moderasi beragama, juga literasi digital yang semua saling berintegrasi satu sama lain, itu nantinya saya sangat optimis bagi kita bisa menanamkan nilai moderasi beragama ini, terutama melalui platform media sosial seperti itu, Kak. Baik, semakin kita ulik masalah moderasi beragama ini sebenarnya sangat luas. Kenapa? Karena tentu saja dia berhubungan dengan, moderasi beragama ini berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan segala hal yang kita lakukan sehari-hari tentu saja. Kemudian kalau kita bicara ini kan tidak selesai sampai sehari 2 hari, dan mungkin pasti sudah banyak buku tentang moderasi beragama. Namun hari ini kita dibatasi oleh waktu, dan saya bisa simpulkan bahwa konstruksi menilai moderasi beragama di media sosial itu adalah, moderasi beragama adalah ikhtiar beragama yang tidak berlebihan sehingga tidak melampaui batas. Kemudian adapun moderasi beragama itu adalah upaya untuk menjaga perbedaan, menjaga kultur, menjaga kemajemukan bangsa kita Indonesia dengan berbagai macam suku bangsa. Kemudian untuk anak-anak muda tadi Dinda Riri sudah sebutkan bahwa ketika ingin membuat konten tentu saja harus yang dipikirkan yaitu merencanakan dulu. Kemudian nilainya apa dulu, indikatornya apa, nilainya apa yang mau disampaikan. Jangan asal buat. Kenapa? Karena itu dinonton orang banyak dan itu bisa mempengaruhi kehidupan orang lain. Adapun lagi pesannya seperti apa, sampai atau tidak. Kemudian selanjutnya menurut tadi yang disampaikan, adakan riset. Kalau itu memang ilmunya
tidak sampai, coba cari ilmu baru, ilmu lain yang kira-kira bisa menyampaikan pesan langsung, pesan yang menurut orang lain itu mampu dicerna dengan baik. Adapun itu ini kan ada upaya-upaya yang tadi disebutkan bahwa dalam moderasi beragama sekarang tidak bisa kita tutup mata bahwa sangat mempengaruhi orang-orang yang walaupun agama dalam segi agama tidak terlalu mumpuni, tapi dia adalah selegram misalkan, artis misalkan. Berarti upaya pemerintah juga bisa mengangkat duta moderasi beragama. Berarti itu perlu adakan pembinaan. Betul. Supaya bisa membantu pemerintah dalam hal mengkampanyekan masalah moderasi beragama. Wow, luar biasa sekali hari ini. Saya mendapatkan banyak masukan. Tentu saja bisa memberikan masukan juga buat penonton, terutama anak-anak muda ya yang suka bermedia sosial, bahwa media sosial itu sangat baik menjadi tempat jihad kita. Betul. Jihad bukan sekedar untuk bahwa kita bersentuhan langsung membela negara kita, membela agama kita, membela kemajemukan kita, tetapi dengan cara membentuk konten kreator yang bisa tersampaikan tanpa harus menyakiti dan memunculkan identitas kita, kita agama apa. Oke, terima kasih hari ini. Semoga kita semuanya sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Aduh.